Baik, insya Allah kita masuk kepada simpul yang kedua. Ya, mudah-mudahan masih sempat nih, sayang. Baik, simpul yang kedua, al-maqidu tsani, ikhlasun niyah fihi. Nah, itu simpul yang kedua ini adalah mengikhlaskan niat. Simpul yang kedua itu adalah mengikhlaskan niat di dalam jalan menuntut ilmu. Qala hafizahullah taala, inna ikhlasal a'mal asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Bahwa ikhlas dalam beramal, ya kan, baik apapun itu amalannya, baik sholatkah, baik zakatkah, baik puasakah, baik menuntut ilmukah, maka ikhlas di dalam hal tersebut merupakan asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Nah, ini merupakan sesuatu yang menentukan diterima atau tidaknya amalan tersebut. Wa sullamu wusuliha, ya, merupakan menentukan apakah amalan tersebut bisa naik ke sisi Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebagaimana ayatnya insyaallah kita hafal semua, Al-Baqarah ayat 5, bahwa tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, an Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-a'malu binniyah. Al-a'malu binniyah wa likulli imri'in manawa. Bahwa di situ kata Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan itu tergantung dari niatnya. Ya, kalau niatnya udah nggak ikhlas, ya berarti amalannya tidak akan diterima. Likulli imri'in manawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang dia telah niatkan. Makin besar ikhlasnya, makin besar pahalanya. Makin sedikit ikhlasnya, ya makin sedikit pula pahalanya. Nggak ada ikhlasnya sama sekali, ya berhitung nggak ada sama sekali pahalanya. Wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasala minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Nah, cerita-cerita tentang salaf, cerita-cerita tentang bagaimana kebaikan mereka, bagaimana keluar biasaannya mereka, itu bisa sampai kepada kita, itu kan padahal kisah subhanallah, mungkin ada yang ratusan tahun yang lalu, ada yang ribuan tahun yang lalu, masih sampai ke kita, masih terdengar di kehidupan kita, bisa seperti itu, maka itu merupakan buah dari keikhlasan mereka. Buah dari keikhlasan mereka. Qala Abu Bakrin al-Marwazi, berkata Abu Bakar al-Marwazi rahimahullah taala, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, pada suatu hari dia mendengar seorang lelaki berkata kepada Abu Abdillah, yakni Ahmad bin Hambal, yaitu berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, wa dzukira lahu as-sidqa wal ikhlas. Ini, maka si orang tersebut dia bercerita atau menyebutkan tentang kejujuran dan keikhlasan. Kejujuran dan keikhlasan, maka saat menyebutkan hal tersebut, faqala Abu Abdillah, maka Imam Ahmad rahimahullah taala itu pun langsung bilang, bihadar tafa'al qaum. Dengan hal itulah sebuah kaum itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam simpul yang kedua ini yaitu permasalahan ikhlas. Permasalahan ikhlas. Maksudnya ikhlas ya kita sama-sama tahu adalah bahwa kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Gitu. Beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Nah, ini merupakan simpul yang kedua. Gimana caranya kita itu supaya bisa mengagungkan ilmu, supaya bisa tetap sukses di dalam jalan penuntut ilmu, maka kita harus melakukannya itu dengan ikhlas. Bahwa segalanya ibadah.
Ngafalnya ibadah, murojaahnya ibadah, hadir di majelis taklimnya ibadah, mudzakarah diskusi sama teman-teman tentang masalah ilmu itu ibadah. Ya kan, ngingatnya ilmu ibadah. Lamunan tentang ilmu bahkan itu adalah sudah bisa terhitung sebagai ibadah. Aduh, kalau misalnya anak ada waktu, anak pengen banget talaki sama Syekh Fulan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai nilai ibadah. Nah, ini karena ilmu itu ibadah, segala sesuatu yang terkait tentang ilmu syar'i itu adalah ibadah, Masya Allah. Dan kalau sudah ibadah, nggak bisa, harus ada faktor ikhlas. Nah, yang kedua di sini juga disebutkan, dibawakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang kejujuran. Kejujuran itu maksudnya ya ketika kita udah ngelamun misalnya, aduh anak pengen banget jadi hafid Quran. Alhamdulillah tuh, misalnya kalau kita niatkan itu ikhlas, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjar itu dengan pahala. Pengennya Anda benar-benar, tinggal jujur nggak dia dalam lamunannya. Ya kan? Ya kalau memang pengen jadi hafid Quran, iya, terus ngapain? Gitu. Ada nggak ngafalannya tiap hari? Ada nggak murojaahnya? Ada nggak yang lainnya? Gitu. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan tentang bagaimana dia mewujudkan cita-citanya sebagai hafid Quran? Nah, itu kejujuran. Dengan ikhlas dan kejujuran, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, bihadar tafa'al qaum, sebuah kaum itu akan diangkat. Diangkat. Nah, ketika sebuah kaum itu diangkat, ya baik di dalam artian di akhirat ataupun di dunia. Nah, jadi enggak setiap orang yang memang kaum itu dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala terlihat di dunia, belum tentu. Ini ada banyak orang-orang yang minal majhulin, orang-orang yang kita enggak tahu tetapi ternyata dia merupakan orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi dunia itu bukan jaminan gitu. Misalnya, si fulan kok apa nggak dikenal sama itu, kurang terkenal ustadznya atau macam-macam lah gitu, macam-macam, ya bukan berarti dia nggak diangkat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Diangkat atau nggak diangkat ini merupakan eh, perkara gaib gitu, kita nggak tahu. Terkenal di dunia itu bukan bukan merupakan hal kepastian bahwa dia itu merupakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masalah akhirat, nah ini ya kita nggak akan tahu sampai nanti Allah Subhanahu wa taala kita bisa menerima pemuliaan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Intinya adalah sebuah kaum itu diangkat, nggak selamanya itu artinya harus dipuji di dunia, nggak selamanya. Ya kalau memang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di dunia dan di akhirat, ya ini tentunya yang paling baik bagi seorang hamba. Tetapi ini bukan faktor utama lah, bukan faktor utama. Intinya adalah bagaimana keikhlasan dan kejujuran ini merupakan faktor bagaimana sebuah kaum itu memang diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, wa inna ma yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasi. Sesungguhnya seseorang itu bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadi semakin dia ikhlas, maka ilmunya akan banyak. Ilmunya banyak. Dan kembali, ketika kita mau menilai ilmu kita itu banyak atau enggak, indikator utamanya itu adalah amalan. Ini indikator utamanya. Jadi ilmu banyak itu ya memang misalnya dilihat dari hafalannya, ya kan, dilihat dari macam-macamnya. Nah, ini merupakan faktor penting betul dalam menuntut ilmu gitu. Bukan berarti hafalan itu nggak penting. Hafalan itu penting dan membantu kita dalam memahami sebuah ilmu. Tetapi faktor utamanya sebelum dinilai banyaknya hafalan atau enggak, yang dilihat itu barometer utamanya itu adalah amalan. Karena kalau misalnya hafalannya banyak tetapi dia tidak beramal, maka orang tersebut tidak disebut sebagai orang yang berilmu. Bagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, hatifil ilma bil amal fa in ajabahu wa ila irtahal. Ilmu itu kalau ada amalnya,
Nah, itu merupakan menentukan ilmu itu ada di situ apa enggak. Kalau misalnya ilmu itu tidak disambut dengan amal, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki ilmu tersebut. Menunjukkan bahwa amalan itu merupakan faktor atau indikator utama seseorang itu berilmu atau tidak. Nanti kalau misalnya sudah beramal, ya kan, memang amal terbukti dengan amalan, baru dinilai lewat hal-hal berikutnya, seperti misalnya banyaknya hafalan apa enggak, faham ini, faham bidang ini, faham bidang itu. Nah, ini yang selanjutnya. Tetapi eh, indikator utamanya itu adalah amalan. Nah, makin kita ikhlas, maka makin banyak pula amalan-amalannya dan makin banyak pula dengan hal tersebut mudah-mudahan ilmu yang ada pada diri kita, dan seseorang itu bisa menggapai ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Wal ikhlasu fil ilm. Nah, gimana sih Ustaz caranya supaya kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu? Nah, di sini kata penulis hafizallahu taala, ikhlas dalam ilmu itu yaqumu ala arba'ati usul. Nah, supaya bisa ikhlas harus terkumpul 4 perkara. Supaya bisa ikhlas dalam perkara ilmu, ya kan, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam mengajar. Nah, itu harus terkumpul 4 perkara. Biha tatahaqqaqu, yang dengannya bisa terrealisasi niyatul ilm lil muta'allim idza qasadaha. Nah, yang seperti ini bisa terrealisasi bagi para pembelajar kalau dia memang niat supaya ikhlas dalam ilmu. Apa aja 4 hal tersebut? Al-awwal, yang pertama itu adalah raf'ul jahli an nafsihi. Jadi supaya kita bisa ikhlas dalam perkara ilmu, ikhlas ya kan dalam ilmu, dalam belajar gitu misalnya, maka harus terkumpul 4. Yang pertama itu adalah ada niatan bahwa memang dia itu pengen mengangkat kebodohan dari dirinya. Mengangkat kebodohan dari dirinya. Dari dirinya. Artinya misalnya, ngapain sih antum belajar kayak gitu? Ya supaya biar anak ngerti cara sholat yang benar. Kenapa sih antum belajar yang gitu? Ya supaya anak bisa tahu ini air tohur, tohir, atau najis. Nah, supaya apa ya? Supaya anak tahu wudhu anak sah apa enggak. Supaya anak tahu, supaya anak tahu, supaya anak tahu. Ini supaya anak tahu ini merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu ketika dalam belajar. Ngapain sih belajar? Ya supaya anak tahu lah, supaya anak ngerti lah, gitu. Jadi jangan, wah supaya anak biar bisa dilihat sebagai orang hebat. Enggak. Kenapa antum belajar yang seperti ini? Ya supaya anak tahu, supaya anak enggak bodoh lagi di sini. Gitu. Ini yang pertama. Sebagaimana disinggung oleh penulis rahimahullah taala, raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan dari dirinya. Bita'rifiha ma'alaiha minal ubudiyat wa iqafiha ada maqasidi al-amri wan nahi. Nah, ini dengan supaya kita tahu gitu. Ya. Dalam artian gini, setiap dari kita itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu kan untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala ini untuk menciptakan kita dalam rangka supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita memang diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini kita ada tanggung jawab. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab gimana caranya cari tahu dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan ibadah yang memang wajib bagi kita. Itu udah tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab kita itu adalah gimana caranya kita bisa tahu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab kita.
Nah, tanggung jawab kita yang seperti itu bisa tercapai kan harus ada caranya. Gimana cara beribadah? Gimana cara wudhu? Gimana cara sholat? Gimana cara puasa? Itu kan ada tata caranya. Tata caranya ini harus dipelajari. Supaya apa? Supaya kebodohan dari diri dia bisa terangkat. Supaya dia tahu. Nanti kalau dia udah tahu, dia bisa beribadah dalam rangka mewujudkan tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengangkat kebodohan dari dirinya, ini merupakan niat yang mulia supaya anak tahu gitu. Bukan supaya anak dikira tahu atau dikira hebat, enggak gitu. Supaya anak tahu. Kenapa? Karena anak ini memiliki tanggung jawab. Dikasih tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dalam rangka untuk mentauhidkan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu ada rambu-rambunya, tauhid itu ada rambu-rambunya. Anak harus tahu, nggak bisa jahil di situ. Anak harus tahu, itu udah tanggung jawab anak untuk belajar. Nah, itu yang pertama, mengangkat kebodohan dari dirinya. Atsani, perkara yang kedua, itu adalah raf'ul jahli anil khalq. Jadi kalau yang pertama itu adalah kebodohan dari dirinya supaya dia bisa tahu rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang diperintahkan, mana yang wajib, mana yang haram. Nah, itu dari dirinya. Yang kedua, ini kan dari dirinya yang pertama. Kalau yang kedua itu adalah dari orang lain. Atau ngapain sih belajar kayak begitu? Ya supaya yang pertama anak bisa ngerti dan mudah-mudahan orang lain nanti bisa anak kasih tahu. Gitu. Nah, ini yang kedua. Adalah raf'u al-jahli anil khalq. Itu mengangkat kejahilan dari orang lain. Ya intinya supaya anak bisa ngajarin orang lain deh, kasih tahu orang lain supaya ini nggak boleh loh Mas. Yang kayak begini wajib loh Mbak. Yang seperti ini tauhid loh. Kayak begitu itu syirik loh lawannya. Nah, itu supaya kita bisa memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita. Bita'alimihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Supaya kita bisa taklim, kasih tahu, kasih petunjuk, irsyad, kasih bimbingan kepada orang lain yang dengannya dia bisa menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsu ihya'ul ilm wa hifdhuhu minadh dhaya'. Yang ketiga itu adalah menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu. Kenapa? Karena kalau ilmu itu tidak dihidupkan, nanti dia akan redup gitu. Bisa redup. Kalau ilmu itu nggak dihidupkan, dia bisa redup dan lama-lama bukan nggak mungkin nanti dia hilang. Jadi orang-orang nggak tahu kalau memang syariatnya itu seperti ini. Ya kan? Kayak contoh misalnya seseorang itu berjilbab, menutup aurat dengan secara sempurna gitu kan. Kalau misalnya orang udah semuanya buka aurat, ya makin lama makin redup. Makin lama makin redup, nanti orang-orang lama-lama bukan nggak mungkin itu nanti hilang. Dia bilang jilbab ini bukan dari Islam, menutup syariat ini bukan dari Islam. Enggak, ini mah cuma culture aja, cuma kebudayaan sebuah negeri aja, sebuah tempat aja. Enggak gitu. Gitu. Sehingga yang namanya menghidupkan ilmu itu penting supaya orang tahu bahwa ini memang bagian dari agama. Ini merupakan bagian dari agama supaya enggak hilang. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, yang terakhir kata penulis rahimahullah taala itu adalah al-amalu bil ilm. Supaya kita bisa beramal. Ya kan? Supaya kita bisa beramal dan amalan kita yang kita lakukan di sini memang sesuai dengan tuntunan. Tuntunan sesuai dengan ilmu. Nah, ini 4. Jadi kalau kita misalnya mau ikhlas dalam belajar, dalam perkara ilmu, maka 4 hal ini harus dikumpulkan pada diri kita. Pertama, ngapain sih kita belajar? Ya, supaya Anda tahu yang pertama. Ngapain sih antum belajar? Supaya nanti yang Anda tahu ini, Anda bisa kasih tahu orang lain. Supaya yang Anda tahu ini dari nomor 1, Anda bisa kasih tahu orang lain. Ya kan, imma lewat majelis kah, ya mungkin kalau dia udah jadi ustadz, atau misalnya dia masih jadi orang awam, dia bikin poster, posting di IG, segala macam, broadcast WA,
Nah, yang seperti ini merupakan bagian dari ilmu tersebut. Yang pertama supaya dia tahu, yang kedua supaya dia bisa ngasih tahu orang lain. Yang ketiga, supaya dia juga bisa menghidupkan ilmu tersebut, kasih tahu supaya jangan sampai ilmu itu hilang, sehingga orang-orang nggak tahu kalau itu memang bagian dari syariat. Dan keempat, ini supaya dia bisa beramal. Kapan nanti misalnya ada yang luput, maka seseorang itu ikhlasnya itu berkurang. Ya, kalau misalnya ngapain sih lo belajar supaya gue bisa ngasih tahu orang lain. Cuma ini doang yang niatnya dia gitu, tujuannya dia. Gitu. Ngapain antum belajar? Ya supaya orang ngasih tahu orang lain lah. Supaya ngasih tahu orang lain, ya kalau cuma ini doang yang terpenuhi, ya sangat-sangat mungkin bahwa dia itu riya di sini. Biar dikira hebat, biar dikira pinter sama orang lain. Kenapa? Karena yang ini nggak terpenuhi, yang menghidupkan ilmu nggak terpenuhi, beramal juga nggak terpenuhi. Tapi kalau misalnya empat-empatnya terpenuhi, maka insya Allah ikhlas dalam ilmu itu bisa tercapai pada dirinya. Sedikit lagi insya Allah. Qala hafizahullah ta'ala, berkata penulis hafizahullah ta'ala, walaqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilm. Dan dahulu para salaf itu betul-betul khawatir tentang masalah ikhlas. Nah, jadi permasalahan ikhlas ini bukan permasalahan ringan. Ikhlas mah gampang, ikhlas mah alah tinggal ikhlas doang, gampang itu Mas Tad. Nah, orang yang masih bilang gampang masalah ikhlas, dia belum mengerti tentang ikhlas. Gitu aja. Kalau orang bilang ikhlas itu gampang, ya itu menunjukkan bahwa dia itu belum mengerti tentang ikhlas. Jangan di sini kata penulis hafizahullah taala, dahulu para salaf itu betul-betul khawatir tentang permasalahan ikhlas ketika mereka belajar. Saking khawatirnya, kata penulis hafizahullah taala, fayatawarrauna aniddiaihi la annahum la yuhaqqiquhu fi qulubihim. Jadi permasalahan ikhlas ini dahulu para salaf nih, generasi terbaik yang ada pada umat ini, mereka itu khawatir tentang permasalahan ikhlas. Aduh, gue udah ikhlas belum ya? Saya sudah ikhlas apa belum ya? Gitu. Saking khawatirnya mereka nggak pernah ngaku. Nggak pernah ngaku atau mengaku-ngaku gitu ya. Mengaku-ngaku tentang permasalahan ikhlas. Jadi nggak ada gitu para salaf bilang, tenang aja, anak ikhlas kok. Nah ini nggak ada nih. Itu tenang aja, insya Allah anak ikhlas kok. Anak ikhlas kok. Anak sih ikhlas. Tenang aja, anak pokoknya ikhlas kok yang kemarin. Yang kayak begini ngaku-ngaku ikhlas, ini nggak pernah kejadian sama salaf. Gitu. Mereka bahkan sangat-sangat hati-hati. Gitu. Sangat-sangat hati-hati dari mengaku bahwa mereka itu sudah ikhlas. Tenang aja, anak sih ikhlas insya Allah. Yang kayak gini berat buat mereka. Buat mereka. Beda sama kita yang dikit-dikit, tenang aja, Ustaz, anak ikhlas kok. Wah, anak sih ikhlas. Ya kan, kita ngaku-ngaku sering banget. Tetapi para salaf sangat jarang mengaku-ngaku ikhlas. Bukan berarti mereka nggak ikhlas. Jadi ketika mereka sangat jarang mengaku ikhlas, bukan berarti mereka enggak ikhlas, tapi karena memang berat. Ikhlas ini berat. Sebagaimana suatu hari su'ilal Imam Ahmad itu pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah, apakah kamu belajar ini emang untuk Allah? Ente belajar karena Allah atau bukan? Ya kan? Jadi Imam Ahmad ditanya bahwa antum ini belajar karena Allah apa bukan? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lillahi aziz. Belajar untuk Allah tuh berat. Menuntut ilmu karena Allah itu berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Tapi kebetulan anak emang doyannya belajar, hobinya belajar. Nah, itu jawabannya. Jadi ketika Imam Ahmad itu ditanya, antum belajar nih karena Allah nih emang nih. Lillah nih. Maka kata Imam Ahmad, aduh lillah sih berat bro. Lillah berat.
Tapi kebetulan ana emang hobi, gimana dong? Jadi ana belajar karena hobi gitu. Jadi dia berat untuk mengakui bahwa belajar lillah nih karena Allah itu berat. Sampai-sampai Imam Ahmad ketika ditanya pun beliau tidak berani menjawab, iya ini emang untuk lillah insya Allah. Beliau nggak jawab gitu, tapi beliau justru malah mengalihkan kepada yang lain. Kebetulan anak emang suka belajar, ya udah anak sukanya begini, ya udah gini aja deh, gitu. Saking apanya? Saking berat permasalahan ikhlas ini. Wa man al ikhlas fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan masalah ikhlas ini, dibuang begitu aja, nggak diperhatikan semena-mena terhadap permasalahan ikhlas, maka sungguh dia telah melewati ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak dan kebaikan yang luar biasa besar. Kenapa? Karena ikhlas ini yang menentukan kita amalan kita itu diterima. Mendingan amalan kita itu tahu, ya kan? Bahkan para salaf itu seandainya dia tahu satu amalan aja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah sangat-sangat membahagiakan dirinya. Karena ikhlas ini subhanallah, ini permasalahan berat ya ikhwan. Enggak gampang. Enggak gampang. Jadi barang siapa kita yang menuntut ilmu tapi lupa perkara ikhlas, nah itu merupakan ya bendera merah lah. Itu merupakan sebuah peringatan besar bahwa di situ telah terlewati ilmu yang banyak tapi hafalan anak banyak, Ustaz. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Tapi bukan berarti hafalan enggak penting ya, tapi antum paham maksud anak bahwa permasalahan ikhlas ini adalah permasalahan yang luar biasa penting. Wayan bagi liqasidis salamah, maka penting bagi orang yang memang meniatkan keselamatan pada dirinya, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat, ayyatafaqqadu supaya terus-terus memeriksa. Yatafaqqad, dia terus-terus konstan memeriksa, mawas diri. Ya kan, memeriksa hadal asal, pondasi masalah ini. Wa huwal ikhlas. Ayatafaqadu hada al-asl wa huwa al-ikhlas. Diperiksa terus. Anu udah ikhlas belum ya? Yang kemarin anak ikhlas. Aduh, jangan-jangan anak kurang. Aduh, gimana supaya ikhlas anak bisa lebih bagus lagi ya? Gimana ya? Itu supaya terus-menerus dicek. Fi umurihi kulliha. Dalam setiap perkaranya. Semuanya. Daqiqiha wa jaliliha. Mau perkaranya itu adalah perkara remeh-temeh, mau perkaranya itu adalah perkara besar, perkara mulia, baik perkara kecil maupun besar, yang namanya ikhlas itu harus terus dijaga, harus terus diperiksa. Sirriha wa alaniha, baik amalan yang bisa dilihat orang lain ataupun amalan yang tidak bisa dilihat orang lain, itu juga harus terus-menerus diperiksa dan mawas diri. Jangan-jangan anak kurang ikhlas nih. Kayak begini. Jangan-jangan kemarin, aduh, ada riya lagi situ. Aduh, ada sum'ah lagi. Jangan-jangan yang kemarin, aduh, kayaknya masih tercampur niat dan niatan dunia. Aduh, coba deh diperbaiki. Kayak gitu. Ayatafaqqadu hada al-asal, supaya terus-menerus diperiksa permasalahan al-ikhlas. Wa yahmilu ala hada tafaqqud, dan memeriksa terus terhadap permasalahan ikhlas ini merupakan menunjukkan syiddatu mu'alajatin niyah. Itu bagaimana sulitnya itu meluruskan niat. Sulitnya meluruskan niat. Artinya niat itu supaya lurus, supaya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya lillah tabaraka wa taala, itu memang betul-betul sulit. Sebagaimana para salaf itu bilang masalah tersebut. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayhi. Kata Sufyan ats-Tsauri, dia bilang, nggak ada yang paling berat dalam diri saya untuk saya obati, untuk saya luruskan, kecuali niatku. Dari sekian banyak perkara dunia nih yang bisa diobatin, yang bisa diperbaikin, yang bisa dilurusin, maka kata Sufyan ats-Tsauri, yang paling berat untuk diobatin, yang paling berat untuk diperbaiki, yang paling berat untuk diluruskan, itu adalah bagaimana meluruskan niat.
Kenapa? Li'annaha tataqallabu alai. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Niat diri saya itu berubah-ubah. Nah, ini Sufyan Ats-Tsauri aja bilang begitu. Ya kan? Bal qala Sulaimanul Hashimi, bahkan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah taala dia bilang rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin waliniyah fa idza ataitu ala ba'dih taghayyarat niyati fa idza al haditsu al wahid yahtaju ila niyat. Sulaiman Al-Hashimi dia bilang bahwa terkadang ya kan, terkadang ketika saya mau menyampaikan satu hadis, terkadang saya mau menyampaikan nggak banyak satu hadis doang. Ketika saya mau menyampaikan satu hadis, niat saya udah lurus nih. Udah lurus nih, udah ikhlas insya Allah nih. Ketika saya mau menyampaikan satu hadis, niatnya udah lurus. Ya kan? Tapi ternyata ketika saya sampaikan, misalnya wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya kan? Itu hadisnya gitu. Nah, ternyata pas mau disampaikan hadisnya, dia baru bilang wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, udah masuk dia niatnya. Baru sampai dalam Sahih Muslim, baru sampai sini nih. Dalam Sahih Muslim ya kan, dari sahabat Abu Hurairah, baru sampai sini belum disampaikan hadisnya udah masuk nih niat. Ya kan? Udah masuk pergantian niat gitu. Apa gitu misalnya penyakit-penyakitnya yang ada di sini? Banyak. Wah, si Ustadz Fulan hafal loh. Sampai dia bilang itu dari Sahih Muslim loh, hafal loh. Ya kan? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wah, sampai sahabat-sahabatnya dia tahu loh. Sampai sahabat-sahabatnya dia tahu loh. Padahal hadisnya belum dikeluarin. Baru cuma Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Baru kayak begini saja penyakit hati ini udah muncul. Supaya dibilang hafal, supaya dibilang tahu sahabatnya, segala macam. Ini belum nyampe potongan hadis. Gitu. Sehingga kata Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah ta'ala, untuk menyampaikan satu hadis aja membutuhkan pelurusan niat itu lebih dari sekali. Banyak. Itu banyak sekali membutuhkan meluruskan niat atau keikhlasan. Nah, inilah beratnya permasalahan ikhlas, permasalahan meluruskan hati. Tapi barang siapa yang memang selalu mawas diri, memeriksa ikhlas dalam hatinya, berusaha memenuhi 4 hal yang tadi telah disebutkan, maka insya Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan dirinya untuk menggapai hal tersebut. Dan permasalahan ikhlas dalam menuntut ilmu ini merupakan simpul yang kedua supaya kita semua bisa sukses berjalan di atas jalannya para penuntut ilmu. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah, karena sekarang udah 6:30 lewat. Banyak dari antum semua juga yang memang harus berkegiatan. Bagi yang memiliki pertanyaan, insya Allah bisa disampaikan lewat grup WA, dan kalau dimudahkan insya Allah akan Anda bantu untuk menjawabnya. Hada, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.